Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 237, Perasaan yang akrab. Dia tidak punya suami. Jordan terkejut karena dia penasaran tentang siapa suami pemilik kafe wanita itu sejak dia bertemu dengannya. Awalnya, Jordan juga curiga bahwa suaminya adalah saudaranya, Jamie, tetapi dia membantahnya dengan keras. Oleh karena itu, Jordan berpikir bahwa ia mungkin hanya seorang wanita menikah biasa yang memiliki seorang anak perempuan. Namun, Kane dan yang lainnya mengatakan bahwa wanita ini tidak memiliki suami. Apa maksudmu dia tidak punya suami? Apakah dia bercerai, atau dia janda? Tanya Jordan. Kane menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak yakin, tetapi setelah Chaiden kembali, dia menyesali keputusannya untuk menikahi Hailey, dan dia terus mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi Hailey jika dia bertemu wanita itu lebih awal. Dia bahkan mengatakan bahwa Hailey benar-benar orang yang tepat untuknya. Nate berkata, ya, Chaiden sudah menikah sekarang, jadi dia tidak berani menggoda wanita itu. Lagi pula, wanita itu memiliki latar belakang keluarga yang cukup mengesankan. Jika dia tahu bahwa dia mempermainkannya meskipun dia sudah menikah, Chaiden akan menerima balasannya. Jordan sedikit terkejut karena Chaiden dianggap telah berkencan dengan banyak wanita cantik. Namun, wanita itu memiliki kemampuan untuk membuatnya menyesal. Tampaknya wanita itu memang menarik. Jordan pun semakin penasaran dengan wanita ini. Baiklah, kalian boleh kembali. Jangan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu lagi di masa mendatang. Kalau tidak, aku akan membuat 1000 orang meludahi kalian lain kali. Jordan memperingatkan mereka berdua. Ya, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kane dan Nate bangkit dan dengan panik berjalan keluar dari pusat kebugaran. Kedua keturunan kaya raya dari New York City ini belum pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya. Setelah keduanya pergi, Pablo menghampiri dan bertanya, kedua bajingan ini sudah diberi pelajaran. Tuan Jordan, apakah Anda ingin memberi mereka pelajaran? Jordan melihat jam dan berkata, mereka hanya beberapa orang berandal yang tidak cukup memenuhi syarat untuk kuberi pelajaran satu persatu. Kau bisa mengirim seseorang untuk memberi mereka pelajaran. Sekarang, bawa beberapa orang bersamamu dan temani aku ke suatu tempat. Ya, jawab Pablo dengan hormat. Jordan mengobrol dengan Tuan Lee sebentar dan Tuan Lee memberikan Jordan kartu anggota VIP tingkat berlian seumur hidup, High Plus Pay yang akan memungkinkan dia datang ke sini dan menghabiskan uang sebanyak yang dia mau. Setelah keluar dari pusat kebugaran, Jordan masuk ke mobil dan berangkat ke kafe nostalgia di pinggiran kota New York. Jordan ingin melihat wanita ini lagi. Terakhir kali dia bertemu dengannya, dia pikir dia adalah gadis yang suci dan cantik, tetapi setelah mengetahui bahwa dia adalah putri dari keluarga yang sangat kaya, dia merasa bahwa dia cukup unik. Bagaimana mungkin seorang gadis kaya dengan statusnya membuka kafe kecil di pinggiran kota? Jordan memperkirakan bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyewa etalase toko termahal di New York City dan mendirikan 100 toko. Dipenuhi keraguan dan rasa ingin tahu, Jordan mendorong pintu untuk masuk. Jordan memasuki kafe sendirian sementara Pablo dan bawahan lainnya berjaga di luar. Dering-dering. Lonceng angin Edo Jepang yang tergantung di pintu sekali lagi mengingatkan wanita itu akan kedatangan seorang pelanggan. Masih tidak ada pelanggan di kafe itu, hanya wanita itu dan putrinya. Pertama kali saya ke sini, tidak ada pelanggan. Kedua kalinya saya ke sini, tidak ada pelanggan juga. Kali ini, tetap tidak ada pelanggan. Baru saat itulah Jordan menyadari bahwa ini bukan suatu kebetulan. Meskipun berada di pinggiran kota, kopi di sini sangat mahal. Harganya $20 per cangkir. Namun, kecantikan wanita itu cukup untuk menarik banyak pelanggan. Memikirkan apa yang dikatakan Nate tadi tentang pemukulan, Jordan menyadari bahwa pasti ada seseorang yang melindungi wanita ini dan putrinya di sekitar sini. Kalau ada yang timbul pikiran nafsu birahi dan mencoba mengejar atau mengganggunya, orang itu akan dihajar habis-habisan begitu dia pergi. Itu sebabnya Jordan menyuruh Pablo berjaga di luar untuk mencari tahu apakah ada pengawal. Selamat datang. Wanita itu tersenyum. Kali ini, ia mengenakan gaun bustier berpinggang tinggi, tetap memperlihatkan kakinya yang jenjang dan indah. Saat itu sudah mendekati bulan November, dan cuaca di New York City sudah dingin. Jordan berkata sambil tersenyum, "Hai, aku di sini lagi. Kamu pakai baju yang sangat minim. Sepertinya aku bisa melihat bentuk tubuhmu yang luar biasa selama 3 kali aku ke sini." Selagi Jordan berbicara, dia menunjuk ke arah kakinya yang panjang dan lurus. Perkataannya mungkin terdengar tidak sopan, tapi dia sengaja datang ke sini untuk menggodanya. Dia benar-benar ingin tahu hasil seperti apa yang akan didapatnya jika dia mencoba mengejar dan mengganggunya. Mungkin ini yang Jamie nantikan untuk dilihat, ya. Jordan telah mencoba menghubungi Jamie, tetapi dia tidak dapat menghubunginya.
Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Jamie terlalu sibuk dengan pelatihannya untuk menjawabnya. Namun, Jordan mengetahui bahwa Jamie telah menghubungi Audrey secara pribadi, tetapi dia mengabaikan pesan Jordan. Wanita cantik itu tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kebanyakan wanita ingin tampil cantik. Lagi pula, suhunya belum sedingin itu. Apakah Anda ingin minum vanilla latte seperti biasa?" Jordan melirik ke suatu tempat yang jauh dan melihat putrinya sudah tertidur. Oleh karena itu, Jordan dengan berani melangkah maju dan perlahan mendekati wanita cantik itu, yang terus mundur hingga dia tidak punya ruang lagi. "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" Wanita cantik itu bersandar ke dinding dan bertanya, kehabisan napas. Jordan tidak menyangka wanita ini akan segugup itu. Sebenarnya, jika ada pengawal di luar, jantungnya tidak akan berdetak begitu cepat. Jordan menyandarkan tubuhnya ke dinding dengan satu tangan, perlahan menundukkan kepalanya, berpura-pura ingin menciumnya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu masih ingat perintahku sebelumnya? Apakah kamu naksir padaku? Kudengar kalian sudah bercerai. Haruskah kita berkencan?" Wanita cantik itu terengah-engah, tubuhnya gemetar gugup saat dia menatap tajam ke arah Jordan, tetapi tidak ada kengerian di matanya. Dia menatap Jordan tanpa berkedip seolah-olah dia belum pernah punya kesempatan untuk menatapnya sebelumnya. Tepat pada saat itu, Jordan mendengar suara perkelahian di luar pintu. Namun, suara-suara itu segera menghilang. Senyum mengembang di wajah Jordan, dan akhirnya dia menjauh. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Saya hanya ingin menguji apakah ada pengawal di luar pintu Anda. Kau cantik sekali, dan banyak keturunan kaya yang berniat menjodohkanmu. Lagi pula, kaulah wanita yang Jamie atur untuk menemuiku. Aku harus memperhatikan keselamatanmu. Aku lega mengetahui kamu punya seseorang yang melindungimu. Oh, ngomong-ngomong, jangan anggap serius apa yang baru saja kukatakan. Aku punya pacar, dan aku akan melamarnya tahun depan. Saya akan minum kopi di sini lain waktu. Saya harus pergi sekarang." Jordan mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR untuk mentransfer $4.000 kepadanya. Pablo seharusnya menaklukkan pengawalnya di luar pintu, jadi uang itu dianggap sebagai biaya pengobatan. Dering-dering. Saat lonceng angin Edo berbunyi lagi, Jordan menghilang dari pandangan wanita cantik itu. Akan tetapi, setelah Jordan pergi, dia masih bersandar ke dinding, tidak bergerak sedikit pun. Dia tiba-tiba menutup matanya dan berkata kepada dirinya sendiri sambil tersenyum di wajahnya, betapa familiarnya perasaan ini.